tahun 2002 itu mulai banyak program TV yang datang informasinya dari Kang Deddy Mulyadi. Waktu itu beliau ini jadi wakil bupati Kabupaten Purwakarta. Saya juga banyak diundang sama Bapak Teh ke pendopo dulu untuk bawa ular ke sana. Dan memang alami, jadi nggak dibuat-buat gitu. Sampai ketika 2004, almarhum Steve Irwin, yang orang Australia itu, dia meninggal kena ikan pari, ketusuk ikan pari kecelakaan. Dan ditayangkan program itu kan di TV nasional, La TV. Kemudian saya terpilih sebagai presenter baru untuk acara baru di La TV menggantikan Crocodile Hunter yang ditayangkan di La TV dari Australia itu. Ya anak desa yang nggak tahu dunia broadcasting, tiba-tiba dipilih, ditunjuk sama TV, jadi presenter acara petualangan. Kerjaannya tuh ngegangguin hewan, berantem sama hewan, kayak gitu. Di usia apa? SMA itu? SMP, kelas 1. Masih SMP waktu itu ya? Ya, 2004. Saya ingat banget tahun 2004, itu SMP kelas 1. Saya punya program namanya Panji Sang Penakluk. Dan itu program yang fenomenal. Karena banyak orang tahu gitu. Anak seusia itu nantang bahaya, nyari mati. Tapi alhamdulillah Allah sayang, saya selalu terlindungi gitu loh. Saya selalu selamat dari bahaya yang menimpa saya dan membuat beberapa orang yang kurang suka dengan apa yang saya lakukan di tayangan itu. Di tahun 2008 ketika era pergantian nama dari La TV ke TV One, ada gosip dari Kaskus. Jadi orang yang tidak suka, haters, itu membuat gosip. Judulnya Panji Sang Penakluk tewas di Cabik Komodo. Ada, capturean beritanya juga ada gitu. Jadi ntar di searching aja sama teman-teman di internet, itu semuanya ada. Panji Sang Penakluk tewas di, itu artikelnya banyak sekali dan itu bukan cuma bualan. Jadi emang ada dokumentasinya. Dan sebenarnya saya nggak meninggal. Jadi tahun 2007 itu saya memang dengan TV One ke Pulau Rinca untuk meliput aktivitas kehidupan komodo di Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Ya seperti biasa saya ngajak main komodo, dikejar komodo kayak gitu. Cuma kan memang secara konservasi itu tidak boleh karena bisa mencelakai diri sendiri dan juga mengganggu kehidupan satwa liar di alam. Karena ketidaktahuan. Jadi yang saya tahu ya udah itu teman, saya ajak bercanda jadi tayangan, ya orang-orang ya lihatnya anak kecil bareng sama hewan buas. Kayak gitu. Terus dibikin gosip lah seperti itu sama orang yang gak suka. Akhirnya viral dan berakhir semua orang taunya Panji itu tewas di Komodo. Nah, 2008 itu saya pindah ke stasiun baru, ke Global TV. Ada program baru sampai tahun 2009. Cuma karena berita itu lebih santer dari tayangan tapping yang waktu itu kita bikin baru di Global TV, masyarakat taunya Panji udah meninggal. Mang Ei. Akhirnya mereka anggap bahwa itu tayangan ulang dan membuat share sama rating TV saya juga ngedrop. Akhirnya dibungkus, programnya di drop. Saya nggak ada kerjaan, saya pulang ke kampung lagi, saya kembali ke sini nggak ada kerjaan, bingung. Yang biasanya kita emang ada penghasilan dari TV, ini nggak ada. Wah, di situ digambling sama kehidupan. Saya ikut ke Cianjur, ke mertua, singkat ceritanya. Waktu itu anak saya baru 1, itu kita masih punya modal sisa-sisa dari TV. Kita pakai investasi buat usaha pertanian, gagal. Waktu diputus dari TV itu belum nikah kan? Udah nikah ya? Udah, karena ya? udah Global TV kan. Saya udah dewasa juga karena panjang sih programnya waktu itu. Oke. Alhamdulillah panjang. Nah, saya 2009 nikah. Nikah 2009, 2010 saya punya anak, 2011 itu masih ada tayangan 2010. Dan itu 2011, 2012 itu yang susahnya banget tuh di situ. Jadi kita bolak-balik hidup tuh dari Purwakarta ke Cianjur, dari Cianjur ke Purwakarta, sedangkan saya jadi tulang punggung. Saya jadi tulang punggung buat menghidupi keluarga. Saya juga nambah punya keluarga. Wah, itu kerasa banget susahnya di situ. Kenapa TV nggak langsung klarifikasi ya? Udah. Oh, udah. Bahkan beberapa tayangan TV lain ngundang saya jadi narasumber. Nggak kena. Jadi orang taunya itu padahal live ya. Jadi akhirnya tetap ngedrop dan tetap nggak laku lah kasarnya gitu loh, Mang Ai. Akhirnya udah saya pasrah. Ya udah saya menjalani hidup seperti biasa. Sedangkan di luar sana orang-orang taunya saya meninggal. Gitu. Jadi ketika orang ketemu kayak Panji Sang Penakluk ya cenah maneh teh emang heeh lah ini semua
mukanya udah mati. Gosip eta mah. Bahkan di antara mereka ada yang percaya bahwa gosip itu saya yang bikin sendiri. Waduh, wah fitnahnya udah bolak-balik lah gitu mah udah. Macem-macem gitu. Akhirnya saya tetap berpikir bahwa saya harus mengedukasi gitu. Saya punya pengalaman dengan hewan, saya punya pengetahuan sedikitnya secara otodidak mempelajari ilmu herpetofauna, pengetahuan tentang amfibi dan reptil. Saya membuat jaringan komunitas dengan teman-teman saya di setiap daerah. Jadi kita bikin komunitas pecinta hewan di tahun 2010, namanya Natrik. Jadi kita ngedukasi masyarakat ke sekolah-sekolah, kadang ke kampung-kampung kayak gitu. Pada saat itu ekonomi parah banget. Parah banget, tapi tetap alhamdulillah masih bisa makan sama berkegiatan gitu. Yang penting kan diisi aja gitu kan. Jangan sampai udah mah susah kita diem nggak ngapa-ngapain, kan itu yang salah gitu. Miskinnya artis beda. Enggak juga sih, tetap aja ada beban moral gitu. Ketika kita susah nggak punya nama mungkin lebih enak. Kalau kita susah tapi dikasih punya nama itu lebih derita deh kayaknya gitu. Saya jalani itu selama 6 tahun sampai 2016 itu pokoknya di masa itu teh lika-likunya teh udah luar biasa lah. Saya sampai jualan batu akik. Saya juga sempat lihat istri saya teh jualan cilok keliling kampung. Jadi bawa anak, bawa plastik, muter-muter di kampung sini. Daerah sini? Iya, daerah sini. Waktu itu punya anak belum? Udah punya anak. Udah Satu? punya anak, satu. Dia dibawa sama istri sambil satu bawa anak, satu bawa cilok. Bayangin sakit hatinya kayak keliling gitu. Dapat uang waktu itu teh cuma 40.000 dia teh dari dagang teh. 20.000-nya modal, 20.000-nya itu keuntungan. Oh itu udah nggak cukup. Saya juga serabutan, usaha teh serabutan sampai kerja di pabrik saya pernah. Jadi bos pabriknya itu punya hewan dan saya kerja di situ. Berapa bulan doang, jadi saya nggak kuat, saya keluar terus saya putusin buat saya teh jadi penjual hewan peliharaan tapi ilegal. Jadi kita nangkepin hewan dari alam, saya kirim buat saya jual di online. Waktu itu sampai pernah kayak gitu, Kang. Sampai pernah di satu titik itu benar-benar ekonomi susah banget, jualan hewan udah kurang, terus jualan batu akik juga musimnya udah habis gitu. Nggak ada tawaran-tawaran dari teman artis mungkin? Nggak ada sama sekali karena lost contact. Jadi udah nggak tahu mereka mungkin lupa atau gimana. Intinya saya ditaruh di satu keadaan yang sulit waktu itu, sulit sekali. Dan alhamdulillah sesulit-sulitnya juga dulu kita masih bisa makan sih. Kalau kita bersyukur ya ke situ iya, tapi memang untuk hal lain itu susah sekali. Dan di tahun 2015 kalau saya nggak lupa, antara tahun 2014 2015